Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini untuk Ramadan, insyaallah hari yang terakhir untuk tahun ini. Sudah ada keputusan sidang isbat? Sambun ya. Insyaallah besok tanggal 1 Syawal dan nampaknya hari rayanya seragam, baik yang puasanya hari Sabtu maupun yang puasanya hari Ahad. Wonten sing poso hari Jumat? Mboten enten. Ada penganut aliran An-Nadir di sini? Mboten enten ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan kita berpuasa rata-rata relatif lebih pendek dibandingkan saudara kita yang berada di daerah kutub. Bapak Ibu puasa mulai setengah gangsal, kirang gangsal menit ya, atau kurang lebih jam 4:25 sampai jam setengah 6. Ada mereka yang tinggal di daerah Swedia, kemudian daerah mana lagi, Irlandia dan seterusnya yang berada di utara, termasuk yang dari Kanada. Mereka puasanya jauh lebih lama. Kemarin sempat ada salah satu kawan yang cerita bisa sampai 18 jam. Yang ada di Saudi juga cukup lama, sehingga alhamdulillah kita puasanya cukup pendek, hanya kurang lebih 13 jam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-saumu fisyita ghanimatun baridah. Puasa di musim dingin, di mana siangnya itu lebih pendek daripada malamnya, itu seperti ghanimah. Ghanimah niku napa? Harta rampasan perang. Sehingga kita bisa mendulang pahala, mendapatkan pahala yang sempurna meskipun amalnya jauh lebih sedikit. Maka kita layak bersyukur kepada Allah dengan nikmat semacam ini. Dan sesaat lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, akankah kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Bapak Ibu yang dimakan Allah, kalaupun saat ini Ramadan akan berlalu, meninggalkan kita, insyaallah akan ada Ramadan tahun berikutnya. Tapi kalau kita yang meninggal, maka mungkin kita tidak akan pernah, atau kita tidak akan pernah bisa kembali. Sehingga kalau Ramadan yang meninggalkan kita, insyaallah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tapi kalau kita yang meninggal, maka selamanya kita tidak akan bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah
semoga Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, di mana Allah berikan kepada kita usia yang panjang sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Saya awali dengan membaca hadis dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sinten menika Pak? Sahabat Thalhah Pak. Termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. An-Nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Nabi SAW menyebutkan ada 10 sahabat. Dalam satu teks hadis beliau nyatakan si A masuk surga, si B masuk surga, si C masuk surga. Termasuk diantaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat ada 2 orang sahabat yang berasal dari satu suku tertentu masuk Islam. Masuk Islamnya bareng. Sebut saja yang satu namanya sahabat A, yang satu namanya sahabat B. Setelah mereka masuk Islam, mereka pulang. Nah, sahabat A ini luwih rajin ngibadah timbangannya sahabat B. Sahabat A lebih rajin ibadah daripada sahabat B. Kemudian sahabat A ini ikut jihad. Lalu beliau meninggal dunia di medan jihad fisabilillah, sehingga mati dengan membawa predikat mati napa Pak? Mati syahid. Mati syahid. Kemudian sahabat B, beliau diberi oleh Allah usia yang cukup panjang dan meninggal setahun setelah sahabat A. Sehingga selisih meninggalnya pinten tahun Pak? 1 tahun. Sahabat B meninggal 1 tahun setelah sahabat A. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya beliau bersama A dan B itu berada di depan pintu surga. 3 orang, Thalhah bin Ubaidillah, sahabat A dan sahabat B berada di depan pintu surga. Lalu keluarlah malaikat. Kemudian malaikat ini memanggil, "Wahai B, silahkan kau masuk." Kemudian B masuk surga. Setelah itu keluar lagi malaikat dan dia mempersilahkan sahabat A, "Wahai A, silahkan kau masuk." Kemudian sahabat A masuk. Kemudian malaikat ini keluar lagi dan mengatakan kepada sahabat Thalhah bin Ubaidillah, "Innahu lam ya'ni waqtuka ba'du." Kau belum waktunya untuk mati. Farji, silahkan kau kembali. Kemudian sahabat Thalhah kembali dan beliau bangun dari tidurnya. Kemudian beliau menceritakan mimpi ini kepada masyarakat. Lalu mereka terheran, hingga informasinya terdengar sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Famadza ta'jabun?" Apa yang membuat kalian terheran? Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sahabat B itu tidak lebih rajin ibadah dibandingkan A. Sahabat A meninggal fisabilillah dalam posisi mati syahid. Tapi kenapa sahabat B masuk surga lebih dulu dibandingkan sahabat A? Padahal A lebih rajin ibadah, mati dalam kondisi mati syahid. Tapi kenapa justru yang B masuk surga lebih dulu dibandingkan sahabat A?" Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Bukankah sahabat B ini hidup setahun setelah sahabat A?" "Bala ya Rasulullah, betul." "Alaysa qad shalla kada wa kada wa shama Ramadan?" Bukankah selama dalam waktu 1 tahun itu dia melaksanakan sholat dalam jumlah sekian ribu kali? Dia juga melaksanakan puasa Ramadan. "Betul ya Rasulullah." "Fama bainahuma ma bainal masyriqi wal maghrib." Maka jarak di antara keduanya itu seperti ma bainal ardi was sama, itu seperti langit dan bumi. Masya Allah, jarak antara keduanya ibarat langit dan bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jeda waktu 1 tahun antara A dan B, yang selama jeda waktu itu
oleh B, beliau bisa melaksanakan sekian ribu kali sholat. Beliau bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya dinaikkan seperti langit dan bumi. Perbandingannya dibandingkan dengan orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid, meninggal lebih awal. Masya Allah jamaah, jika satu Ramadan, karena orang ini kan selisihnya berapa? 1 tahun, berarti ketemu berapa Ramadan? 1 Ramadan. Jika 1 Ramadan bisa menyebabkan seorang hamba naik derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak ketemu dengan bulan Ramadan, apalagi kalau kita ketemu dengan banyak Ramadan. Maka bisa Anda bayangkan betapa mulianya bulan ini dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya untuk bisa mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya dan peluang untuk bisa mendapatkan derajat yang jauh lebih tinggi di surga. Itulah kesempatan bulan Ramadan. Maka jamaah dimuliakan Allah, kalau 1 Ramadan saja bisa membuat seperti ini, apalagi banyak Ramadan. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin yang menjumpai bulan Ramadan, sehingga kita layak bersyukur kepada Allah. Nalikane bulan Juni tahun kemarin 2021, puncak Covid, ketika kaum muslimin masyarakat Indonesia banyak sekali yang meninggal di Paciran, ya, pengumuman berkali-kali, kadang sampai sehari berapa orang yang meninggal Pak kemarin puncaknya? Sampai 5 ya. Sehari 8. Pinten Pak? Sampai 8. Sehari sampai 8 orang meninggal dalam satu padukuhan. Sehingga bolak-balik pengumuman kematian. Itu adalah saudara-saudara kita yang selisih 1 tahun dengan saat ini Ramadan yang kita alami, sehingga mereka tidak berjumpa dengan Ramadan saat ini. Mereka tidak berjumpa dengan Ramadan saat ini. Bapak Ibu bisa ketemu dengan Ramadan tahun ini, yang dengan itu kita punya kesempatan untuk bisa menambah amal. Maka usia yang panjang, waktu yang diberikan oleh Allah bagi seorang mukmin adalah modal yang besar bagi mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga rugi nek ketemu Ramadan tapi amale pancet mawon, tidak ada peningkatan dan pertambahan takwa yang ada pada diri seorang hamba. Baik, selanjutnya ketika Ramadan berakhir, apakah kita harus berhenti beramal Pak? Tidak, kita akan terus untuk beramal. Sampai kapan kita akan beramal Pak? Sampai mati. Sebab Allah perintah dalam Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan makna al-yaqin ijma' ahli tafsir adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Para ulama mengatakan seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, amalul mu'min la yanqadi hatta ya'tiyahu ajaluhu. Amal seorang mukmin itu tidak pernah putus, raiso leren sampai datang ajalnya. Sehingga semua orang dia tidak boleh berhenti beramal hanya gara-gara selesai bulan Ramadan. Imam Hasan Al-Basri, salah setunggal ulama di zaman tabi'in, piyambakin nanti ngendika, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Allah tidak pernah menjadikan batas akhir, Allah tidak menjadikan batas akhir amal dari seorang mukmin selain kematian. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Tapi Pak, biasanya nek wis rampung Ramadan, amal
kita itu sudah mulai terjun bebas. Sing biasanya sergap maca Quran sedina entuk sak juz. Begitu selesai Ramadan sedina angsal pinten, Pak? Nggih. Sak klebet. Mbok oleh mbok ora niku. Kadang mung sak mikra ya. Itu be Masya Allah karo dewangi-wangi nonton TV. Sehingga kita yang ibadahnya mempeng ketika Ramadan tiba-tiba langsung jatuh terjun bebas begitu selesai Ramadan. Yang biasanya tahajudnya mempeng jam 2 wis tangi, jam 3 wis tangi. Ibu-ibu nek jam 3 tangi ngapa, Bu? Goreng dong. Nyiapna sahur. Ada yang dia bangun di awal malam atau bangun di sepertiga malam terakhir dalam rangka untuk beribadah. Masjid Masya Allah wong sholat. Begitu selesai Ramadan, suasana seperti itu tidak kita jumpai. Perbuatan semacam ini di masa silam termasuk praktek yang tercela, termasuk perbuatan yang tercela. Ada seorang ulama yang bernama Bishr Al-Hafi rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang orang yang bersungguh-sungguh beribadah nalikane bulan Ramadan, begitu rampung Ramadan langsung mutung, ibadahnya do hilang. Lalu beliau memberikan komentar, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Sejelek-jelek masyarakat adalah wong sing tidak kenal hak untuk Allah, tidak kenal ibadah kepada Allah kejaba sakjroning bulan Ramadan. Innas salihah alladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullah. Sing jenenge wong saleh niku adalah wong sing selalu menjaga ibadah dan ketaatan kepada Allah sepanjang tahun. Jadi rano istilahnya Ramadan mempeng, begitu rampung Ramadan Qur'ane disimpan sampai jumpa tahun depan. Kula niki nate mirsani mushaf Al-Qur'an yang hanya terpakai setahun sekali. Pas Ramadan tok. Begitu Ramadan rampung, Ramadan selesai, Qur'annya disimpan dan Ramadan tahun depan baru dibuka lagi. Sehingga ana wong sing duwe Quran buka Qur'ane setahun pisan. Masya Allah. Tidak membaca Al-Quran kecuali hanya di bulan Ramadan. Itu dikatakan oleh para ulama di masa silam, bi'sal qaum, termasuk masyarakat sing pendidikan agamanya masih kurang. Perlu ada pembenahan. Bapak Ibu yang dimakan Allah, Tuhan yang kita sembah ketika Ramadan dengan yang kita sembah di luar Ramadan sami napa benten? Sami napa benten? Sami. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Allah yang kita sembah ketika di luar bulan Ramadan. Maka jadilah seorang hamba yang Rabbani, yang selalu beribadah kepada Allah tanpa kenal waktu. Ya meskipun ketika bulan Ramadan kita tambah dalam rangka mengejar nilai keutamaannya. Ada orang yang ditanya, ibadah yang paling afdal niku wulan apa? Rejab, Sya'ban, Ruwah, ya, napa Ramadan? Lalu beliau mengatakan, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan wala ramadaniyan wala rajabiyan walakin kunu rabbaniyan. Jadilah manusia yang rabbani. Jangan jadi menungso sing kenal Allah nek pas jerone bulan Ramadan tok, napa sak jerone Rejab tok, napa sak jerone Ruwah tok. Selain itu tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian. Tapi kita harus selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan seusai kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan seperti ini.
tugas hamba terkait amal itu ada 3. Yang pertama adalah memikirkan sebelum beramal. Yang kedua, memikirkan ketika sedang beramal. Dan yang ketiga, memikirkan setelah beramal. Sebelum beramal mikir nopo Pak? Sebelum beramal mikir untuk mengilmui sinau piye carane beramal sing bener. Ngendikane Imam Bukhari, jadikan ini sebagai kaidah hidup kita. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Menungso kudu duwe ilmu sadurunge mengucapkan sesuatu, sadurunge mengamalkan sesuatu. Prinsip ya Pak. Coba diulang. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Menungso kudu duwe ilmu sadurunge ngomong, sadurunge beramal. Sebab yang namanya amal itu telah ada panduannya. Allah telah turunkan bimbingan. Menungso ora iso sakarepe dhewe. Aku tak sholat sakarepku dhewe. Angsal mboten Pak? Nggih mboten angsal, enggak sah. Tak poso sakarepku dhewe, nggih mboten pareng. Semua sudah dikasih panduan. Allah yang memerintahkan kita beribadah. Dan Allah juga yang menurunkan bagaimana tata cara, menjelaskan bagaimana tata cara ibadah. Sehingga manusia tidak boleh beribadah sakarepe dhewe. Nek kabeh menungso angsal ibadah sakarepe dhewe, berarti rano gunane nabi diutus. Sebab nabi diutus niku salah satu tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada manusia piye carane ngibadah sing bener kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa mengetahui piye carane ngibadah sing bener kepada Allah, maka menungso butuh napa? Ilmu. Piye carane ngibadah sing leres. Nah, ini jadi prinsip yang tadi diajarkan Imam Bukhari. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Menungso kudu duwe ilmu sadurunge berbicara, sadurunge beramal. Ini yang pertama. Alhamdulillah kaum muslimin untuk masalah berilmu sebelum beramal itu semangat nek sadurunge umroh. Durung umroh dijak manasik sergep. Mbok manasik peng bolak-balik mesti datang dia. Kenapa? Karena dia pingin ibadah umrohnya sah, ditompo. Makanya dia itu selalu berusaha untuk belajar piye carane umroh sing benar. Cuman yang sangat disayangkan, semangat semacam ini ternyata tidak ada pada ibadah yang lain. Kok menawi wonten manasik salat niku jenengan derek mboten? Nggih? Mungkin banyak orang yang enggak mau, Pak. Diajari piye carane salat sing bener, banyak orang yang enggak mau ngrungokno. Ah wis bolak-balik salat kok saya diajari salat. Wong apal. Napa jenengan saged memastikan salatnya jenengan pun bener? Kalau misalnya disuruh membuktikan, coba kerjakan salat menurut mazhab Syafi'iyah. Saged mboten, Mas? Nggih? Bingung nggih? Arab takbiratul ihram bingung kok tak salah. Katanya mazhabnya mazhab Syafi'iyah. Sekarang sudah enggak pakai mazhab. Coba kerjakan salat sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak di antara kita yang khawatir, jangan-jangan enggak benar ketika dikoreksi. Baik, karena itu penting dalam setiap mau beramal kudu mikir ilmune dhisik. Piye carane saged ngamal sing bener. Yang kedua adalah berpikir ketika sedang beramal. Bagaimana bentuk berpikir ketika sedang beramal? Bentuknya adalah memikirkan cara beramal yang sesuai ilmu yang sudah kita pelajari. Salat sing bener niku pripun, gerakan sing bener niku pripun, takbiratul ihram sing bener pripun, dan seterusnya. Dia berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Ini memikirkan ketika sedang beramal. Yang ketiga adalah memikirkan pasca amal. Napa sing dipikir setelah beramal? Setelah beramal adalah memikirkan
agar amalnya itu diterima oleh Allah, ada pahalanya yang bisa didapatkan ketika di hari kiamat. Jamaah dimuliakan Allah, syarat amal niku saged ditampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tolong bedakan dua ini, Pak nggih. Tolong bedakan dua ini. Wonten amal sah. Yang pertama sahnya amal, yang kedua diterimanya amal. Ada sah, ada diterima. Sami napa benten Pak niki? Benten ya, benten. Sah niku napa Pak? Sah adalah kondisi amal yang memenuhi semua syarat, rukun dan wajibnya, serta tidak melakukan pembatal, sehingga amal menika tidak perlu diulang. Menika namanya amal sah. Manusia bisa nggak mengetahui dan menilai kalau amalnya sah? Saged napa mboten? Apakah manusia bisa menilai amalnya sah atau tidak? Bisa atau tidak, Pak? Bisa. Saya mau tanya ya. Jenengan sampun salat asar sedaya? Sampun? Sampun nggih. Pertanyaannya, yakin nggak salat asar yang jenengan kerjakan tadi statusnya sah? Yakin mboten? Sing rumangsa yakin salat asare sah angkat tangan. Sing rumangsa yakin? Yakin mboten? Kita kok sik mamang. Yakin Mas? Tadi salat asar enggak Mas? Salat. Gede kamu gini. Oh, mantap. Nggih. Yakin salat asarnya sah Mas? Ya? Insyaallah sah. Baik. Nek jenengan enggak yakin tak suruh baleni loh, Pak. Orang kalau ibadah dan enggak yakin sah itu diulang. Kudu napa? Diulang. Sebab dia enggak yakin sah, berarti dia masih ragu dengan ibadahnya. Diulangi. Sehingga kita semuanya wajib yakin ibadah yang kita lakukan ini sah, karena kita sudah memenuhi semua syarat, rukun, wajib, dan tidak melakukan pembatal. 4 itu ya, untuk bisa disebut sah harus terpenuhi 4 ini. Coba diulang. Syarat, rukun, wajib, satu lagi apa? Tidak melakukan pembatal. Nek wong ibadah sudah terpenuhi 4 ini, insya Allah ibadahnya sah. Nah, kudu yakin. Aku wis yakin mau wudu. Nek saya ragu, kita kok ragu ya mau wudu ora ya baleni salate, nggih. Karena berarti dia ragu dengan syarat, salah satu syarat dalam ibadah. Paham insyaallah, Pak? Paham. Berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu diterimanya amal. Nah, untuk diterimanya amal manusia tidak tahu. Manusia tidak ngerti. Sebab ini rahasia Allah, hanya Allah yang tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Sebab Allah tidak pernah memberitahu kepada para hambanya nopo amal ibadah itu ditampa oleh Allah atau tidak. Sehingga yang sah belum tentu diterima, tapi nek ditampa sudah pasti sah. Kita yakin sholat asar yang tadi kita kerjakan sah, tapi kita nggak tahu apakah sholat asar yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah atau tidak. Baik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, syarat ibadah yang ditampa oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan prinsip takwa. Ibadah yang dilakukan dengan diiringi rasa takwa. Kula baleni malih. Nyuwun sewu Bapak-bapak, mungkin bisa agak geser ke kanan. Mangke ndak mesti oleh ngalor nih. Kantepen sing lor penumpange. Niki keselo niki, Pak. Nah, niki keselo niki. Ayo maju, Mas. Maju. Monggo, Pak. Memberi kesempatan biar yang di pintu bisa agak merapat ke selatan. Silakan agak geser ke selatan, Mas. Maju, Mas, maju. Niki salah, Mas. Nanti orang yang buka pintu biar enggak kesandung. Monggo, Pak. Nek badhe mados senderan menika saged, Pak. Monggo.
Yang usianya 60 ke atas boleh nyender. Alhamdulillah. Monggo ingkang teng Jawi saged mlebet Pak. Teng lebet rada adem. Luwih nyaman insyaallah. Ayo Kang Min, mlebet. Masyaallah. Nah. Monggo. Oh, nek gak diceluk jenenge. Monggo manlut, rencangnya dijak mlebet. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, syarat amal saged ditampa adalah diiringi dengan apa, Pak? Takwa. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Saat temannya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Menika wonten teng surat Al-Maidah ayat 17. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya mau menerima amal yang dilakukan dari hamba-hamba yang bertakwa. Ada salah satu ulama yang mengatakan, andaikan aku mengetahui ada satu sujud saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik bagiku daripada dunia seisinya. Andaikan ada satu sujud yang aku kerjakan diterima oleh Allah, itu luwih apik timbangane dunya saisinya. Karena kalau ada satu ibadah kita diterima oleh Allah, berarti Allah sudah menilai kita sebagai orang yang bertakwa. Kalau ada satu ibadah kita yang ditampa oleh Allah dan kita tahu ibadah kita diterima oleh Allah, berarti Allah sudah menganggap kita sebagai orang yang Pak? Bertakwa. Itu artinya berhak mlebu swarga. Karena itulah dulu para sahabat Nabi SAW, mereka sangat kuat perjuangannya bagaimana caranya agar ibadah itu diterima oleh Allah. Sehingga mereka berusaha mendorong agar ibadah itu bisa diterima oleh Allah dengan cara donga sak rampunge ibadah, memohon kepada Allah nyuwun agar ibadahnya ditampa. Salah satu di antara doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna, duh pangeran, taqabbal minna, terimalah amal dari kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak-bapak pun hafal donga menika, Pak? Hafal insyaallah ya. Masnya hafal, Mas? Coba diulang, Mas. Nggih. Rabbana, alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Masnya hafal? Rabbana taqabbal minna. Alhamdulillah. Sedaya hafal ya? Nek saged sedaya hafal. Silahkan dibaca doa ini dalam setiap kesempatan jenengan donga marang Gusti Allah. Terutama di akhir-akhir puasa seperti ini. Perbanyak dermimil Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dermimil donga kepada Allah, nyuwun agar amalnya ditampa. Sebab hamba tidak tahu apakah amalnya akan diterima ataukah tidak, maka dia punya banyak harapan kepada Allah. Semoga Allah menerima amalnya. Malik bin Dinar, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, al-khawfu 'alal amal alla yataqabbala ashaddu minal amal. Duwe perasaan wedi amale ora ditampa iku luwih berat timbangane ketika mengerjakan amal. Merasa takut amalnya tidak diterima lebih berat dibandingkan beramal itu sendiri. Itu dulu yang dialami oleh para sahabat, para ulama tabi'in. Mereka itu sangat khawatir, sangat takut, sampai kepikiran terus nalikane beramal, khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang ulama tabi'in Malik bin Dinar mengatakan,
al khaufu minal amal asyaddu minal amal. Duwe rasa takut amalnya tidak diterima, asyaddu minal amal, itu luwih berat mikir itu timbangannya ketika mikir beramal. Juga pernah dinyatakan oleh Abdul Aziz bin Rawad, beliau menceritakan keadaan orang-orang saleh di masa silam. Adraktuhum yajtahiduna fil amal. Aku menjumpai orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh ketika beramal. Fa idza fa'aluhu waqa'a 'alaihimul hammu ayuqbalu minhum am la. Ketika mereka selesai beramal, mereka itu bingung. Wong saleh zaman dhisik niku bingung apakah amalnya diterima ataukah tidak. Jenengan rampung Ramadan seneng napa bingung, Pak? Seneng napa seneng? Seneng. Ibu-ibu rampung Ramadan seneng napa seneng? Seneng kabeh. Beda dengan orang dulu ya. Wong dhisik niku rampung Ramadan bingung. Kok bingung kenapa, Pak? Karena mereka itu sedih, jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah. Wes amal kata ngoyo-ngoyo poso, tangi tengah wengi, ngelakoni sholat dan aneka ibadah yang lainnya, ngelak, lesu. Tapi dia lakukan itu semuanya dengan semangat. Rampung beramal kok amalnya tidak ditompo, itu rugi besar sekali. Ibaratnya wis nyambut gawe, ra entuk gaji, ra entuk bayaran. Bagi mereka itu beban pikiran. Bagi orang saleh di masa silam menika dados beban pikiran. Sehingga kata Abdul Aziz bin Abi Rawad, adraktuhum yajtahiduna fil amali salih. Aku jumpai orang di masa silam mereka sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh. Begitu selesai beramal, mereka bingung apakah amalnya ditompo napa boten. Sehingga tidak ada orang di masa silam rampung beramal niku terus dadi wong pede, terlalu percaya diri. Wah, seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari ibunya. Durung mesti, Pak, napa jenengan saged memastikan amalnya diterima atau tidak. Orang dulu saja takut, padahal mereka adalah orang yang sangat rajin beribadah. Le ngelakoni ibadah itu rata-rata sungguh-sungguh menghindari setiap peluang maksiat yang mereka lakukan. Karena itulah kebiasaan ulama di masa silam. Mereka menjadi orang yang selalu berdoa kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Mu'alla bin Fadl, seorang ulama tabi'in menceritakan, kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Dise orang soleh masa silam piyambake menika membagi waktu dalam 1 tahun itu menjadi 2. Membagi waktu dalam 1 tahun jadi dados pinten, Pak? Dados kali. 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sadurunge Ramadan niku berarti wulan pinten? Ramadan niku wulan pinten, Pak? Wulan Songo. Songo napa sedasa? Songo. Ramadan niku wulan Songo. Ramadan nggih, Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pas nggih? 12. Ramadan wulan Songo. Songo 10 11 12. Nggih. 6 bulan sebelum Ramadan berarti diwiwiti ulan telu. Ulan telu niku ulan apa? Rabiul Awal. Ket Rabiul Awal niku pun berdoa, sampun berdoa kepada Allah memohon ayyuballighahum Ramadan, agar mereka bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Wong soleh zaman dhisik 6 bulan sadurunge Ramadan itu sudah sering berdoa kepada Allah agar saged dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'unahu 6 ashhurin ayataqabbala minhum. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sak suwene Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah
Terus Suro, Muharram, Safar, Rabiul Awal niku ngatah-ngatakan donga Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, selama 6 bulan. Masya Allah. Berarti mereka ini sangat menyayangi amalnya selama bulan Ramadan. Karena begini jamaah ya, orang itu berdoa dengan memohon kepada Allah sesuatu yang menjadi cita-cita terbesarnya. Orang itu berdoa memohon kepada Allah dengan sesuatu yang menjadi apa? Cita-cita terbesarnya. Makanya kita bisa mengetahui sakjane sing dipikirno wong niku napa to, itu kelihatan dari doanya. Sehingga doa masing-masing orang itu beda-beda. Ya. Sing guri pojok ning kandungane, ya Allah lunasi utangku, ya Allah lunasi utangku. Berarti sing dipikir napa? Utang. Pojok kidul nggih ngoten, ya Allah lunasi utangku ya Allah. Berarti sing dipikir napa? Utang. Nek orang itu berdoa dan isi doanya hanya menyampaikan sesuatu tertentu, berarti itu menjadi apa, Pak? Menjadi pusat pikirannya. Ana sing ndonga muga-muga rezekine lancar. Tiap hari berdoa muga-muga rezekine lancar, rezekine lancar. Berarti sing dipikir napa? Rezeki. Ana sing nyuwun muga-muga jodhone lancar, sing dipikir jodhone. Ana sing nyuwun muga-muga sekolahe lancar, sing dipikir sekolahe. Sehingga orang itu apa yang dia pikirkan terwakilkan dalam doanya. Makanya biasanya doa masing-masing orang itu rahasia. Biasanya doanya apa, Mas? Sing jenengan sering doakan tuh rahasia. Karena kan keinginan kita itu masing-masing berbeda-beda. Rahasia, Mas. Aku njaluk apa kan, sampean ra kudu ngerti toh. Masing-masing orang punya harapan dan keinginan yang berbeda-beda. Itu terucap dalam doanya, kesehariannya. Sehingga kita bisa mengetahui, oh, cah iki mikir iki, wong iki mikir iki, wong iki kepengin duwe iki. Itu terucap dari doanya. Terlihat dari doanya. Sehingga manusia yang punya perhatian besar terhadap amal soleh akan diwujudkan dalam doanya. Misalnya dia mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kemudahan dalam melakukan amal soleh. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Misalnya dia punya perhatian, ya Allah ampunilah dosaku, dosaku itu banyak. Maka dia sering membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada salah satu orang yang pernah di SMS oleh temannya. Piyambake niku SMS ngeten. Mas, aku saiki tepat ning Multazam. Di dekat Multazam. Aku arep ndongakno awakmu. Sampean arep ndonga apa? Segera balas SMS dia. Multazam teng pundi, Pak? Multazam niku teng pundi? Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Antara pojok Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, rentang tempat ini namanya Multazam. Dan itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Piyambake SMS, Mas kula niki sampun teng Multazam. Sampeyan titip donga napa? Orang tadi menjawab. Pak, saya tidak berharap apapun selain satu. Bapak dongakno muga-muga Allah paring ngapura dosa kula. Masya Allah. Berarti harapan orang ini apa? Dia mati tidak membawa dosa. Balasnya itu kayak gitu. Beliau doakan, ya Allah ampunilah fulan, ampunilah fulan, ampunilah fulan. Karena beliau berharap kepada Allah, tidak menghendaki apapun selain agar dosanya diampuni. Maka tempat yang paling mustajab yang teringat pertama kali adalah harapan terbesar yang diinginkan oleh sang hamba. Jenengan jaluk apa yang teringat itu? Itu ketika orang berada di tempat yang mustajab. Maka jamaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tergambar dari doa kita.
Ulama di masa silam mereka selalu mohon kepada Allah agar 6 bulan pasca Ramadan ibadahnya ditompo oleh Allah Ta'ala, karena mereka berharap ibadah ini bisa dirasakan manfaatnya besok di hari kiamat. Kemudian jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada seorang sahabat yang sangat mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah minta diajari oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, alimni du'aan aquluha fi salati. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku satu doa, aquluhu fi salati, yang nanti bisa aku baca dalam salatku. Lalu oleh Rasulullah SAW diajari sebuah doa. Doa ini penting untuk dihafal, Pak. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebuah doa. Gimana doanya? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Atau kalimatnya berbeda ya. Karena itu ampunilah aku. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebuah doa yang isinya adalah memohonkan ampunan untuk dirinya. Doa yang isinya permohonan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Mu'ad bin Jabal pernah diajari oleh Nabi SAW sebuah doa. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah, la tad'anna fi kulli duburi salatil maktubah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'ad, jangan kau tinggalkan doa ini di setiap akhir salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Nah, menungso nek sehari-harinya doanya diliputi seperti ini jamaah, insya Allah urusan rezeki dilancarkan oleh Allah. Jenengan mikir rezeki angsal mboten, Pak? Mikir rezeki angsal mboten, Pak? Angsal, monggo. Tapi rasa jeru-jeru, Pak. Rasa jeru-jeru. Lagi kenapa to, Mas? Sedaya menungso rezekine niku sampun ditulis. Sudah ditetapkan oleh Allah, gak bakalan geser, gak bakalan tambah, gak kurang, dan gak pindah ke orang lain. Mongko dalam urusan rezeki Allah sudah menetapkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sedaya sing urip ning muka bumi ini Allah yang jamin rezekinya. Dan kita bekerja dalam rangka untuk menjemput apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita nggak ngerti seberapa hasilnya. Tawakal kepada Allah. Urusan akhirat kita itu nggak ngerti. Maka silahkan minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nyuwun dumateng Allah, mugi dosane di ngapura, dimudahkan dalam melakukan ibadah, dalam melakukan ketaatan kepadanya. Sementara untuk urusan rezeki, tawakal kepada Allah. Tetap bekerja diiringi tawakal kepada Allah. Terus mikirnya mboten apa, Pak? Jeru-jeru. Nek mikire kejeron, Pak, sing dipikir tiap hari hanya itu. Akhirnya dia melupakan yang terpenting untuk hidupnya di akhirat. Sehingga jarang berdoa memohon ampunan, jarang berdoa agar diberi kemudahan dalam beramal, jarang berdoa agar diberi kemudahan untuk istiqomah. Karena sing dipikir lebih banyak mikir rezeki. Nyuwun rezeki sing kathah boleh, nyuwun dilancarkan dalam urusan muamalah silahkan. Tapi jangan lupa akhiratmu nggih kudu dipikir. Sehingga mikir akhirat niku pripun Pak carane, Pak? Perbanyak berdoa mohon kepada Allah agar sukses di akhirat. Baik. Dengan cara seperti ini kita berharap
agar kita bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah. Kalaupun nanti kita meninggalkan Ramadan ini dan selesai Ramadan ini, semoga Allah tetap menjaga kekuatan kita dalam beribadah. Sebab menungso niku kalau tidak diberi kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah, mereka tidak akan bisa melakukannya. Makanya ibadah dengan isti'anah menika digabungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sebab hamba boten saged nglakoni ibadah ingkang sae kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita butuh yang ini, Pak. Perbanyak bermohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sedaya pun hafal? Coba diwangsuli Pak nggih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah. Pun hafal sedaya nggih? Ibu-ibu pun hafal, Bu? Sampun? Kula tesih kemutan. Sing ngajari kula donga menika pertama kali adalah Pak Kiai Munir. Waktu di Masjid Pondok Modern, piyambake ngajari doa ini dan pertama kali saya mendengar doa itu. Alhamdulillah apa nggih sampai saiki apa. Semoga jadi tambahan amal bagi beliau. Dan saya ajarkan ini kepada jamaah sekalian. Nanti barangkali ada jamaah yang mengamalkannya, insya Allah beliau turut mendapatkan pahalanya. Karena dalam Islam yang namanya amal soleh ketika ditularkan ke orang lain, nanti ketok tular pahalanya tanpa ujung. Sepanjang ada orang yang mengamalkan, insya Allah yang mengajarkan pertama kali turut mendapatkan ganjaran. Silahkan dirutinkan untuk doa seperti ini. Dukung amal kita sepanjang bulan Ramadan. Semoga ini bukan menjadi Ramadan yang terakhir. Nyuwun dumateng Allah wonten kalih nggih. Nomor 1 napa Pak? Amale ditampa. Dongane pripun? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nomor kali nyuwun agar saged pinanggih Ramadan tahun ngajeng. Berarti kita minta kepada Allah agar diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang sehingga saged kepanggih Ramadan tahun ngajeng. Wonten dongane tapi rada dawa. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nek niki rada angel dihafalno nggih. Nanti boleh pakai bahasa masing-masing. Ya Allah, berikanlah aku usia panjang agar nanti bisa ketemu Ramadan. Pak Dikur usia pun pinten, Pak? 80 pinten? 1. Nggih, 81. Berarti Ramadan tahun depan 82. Insyaallah. Nek tesih pinanggih. Ada yang di atas 80? Yang usianya di atas 80? Lebih tunggal nggih. Baik. Mohon kepada Allah usia panjang biar nanti bisa ketemu Ramadan tahun depan. Dan yang ketiga, meminta kepada Allah agar dimudahkan ngelakoni apa? Ibadah, ngelakoni ketaatan dengan berdoa tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Walhamdulillahirabbil alamin. Mugi ingkang sekedhik niki bermanfaat. Kita masih punya kesempatan 4 menit atau 5 menit ya. Doa menjelang berbuka mustajab. Apalagi ini puasa yang terakhir. Monggo jenengan sambil
persiapan untuk berbuka, perbanyak mohon kepada Allah, ya Allah terimalah amal kami, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sampai ketemu maghrib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.